Nama saya Suci Aprida dari kelompok 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak bermasalah dan pengertian perkembangan bahasa pada anak. Pertama-tama yaitu pengertian anak bermasalah. Anak bermasalah itu adalah suatu persoalan yang harus menjadi kepedulian semua pihak, bukan semata-mata perilaku itu mengganggu proses pembelajaran, melainkan perilaku agresif maupun pasif yang dapat menimbulkan kesulitan dalam bekerja sama dengan teman. Anak bermasalah juga adalah anak yang perilakunya atau tindakannya tidak diharapkan oleh guru, orang tua, dan masyarakat. Dan tindakannya tersebut cenderung merugikan dirinya sendiri maupun orang lain yang di sekitarnya. Selanjutnya, perkembangan bahasa pada anak. Menurut Nelson dan kawan-kawan, pada tahun 2006, perkembangan bahasa merupakan salah satu indikator perkembangan menyeluruh dari kemampuan kognitif anak yang berhubungan dengan keberhasilan di sekolah. Perkembangan bahasa juga adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, adapun gangguan dari perkembangan bahasa ini adalah ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal. Keterlambatan berbahasa ini juga dapat mempengaruhi fungsi kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran pada anak, yang bisa menyebabkan anak itu kesulitan belajar. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Hidayati, NIM 171012622000. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu permasalahan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Menurut Suryani dan kawan-kawan, permasalahan perkembangan bahasa ini tentu saja akan mengakibatkan hambatan di kehidupan anak pada nantinya. Permasalahan ini terdapat karena ketidaksesuaian perkembangan yang terjadi kepada anak, sehingga menyebabkan hambatan bahasa terhadap anak. Nah, ada dua faktor mengapa hambatan permasalahan ini terjadi. Yang pertama yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu dari dalam diri anak sendiri, seperti fisiknya, yaitu kesehatannya, dan juga fisikisnya. Kemudian untuk faktor eksternalnya, yaitu ada faktor eksternal dari luar, yaitu dari masyarakat, mungkin dari lingkungan sosialnya, bagaimana dari orang tuanya juga. Ya, terdapat 3 permasalahan yang sering terjadi kepada anak usia dini ya dalam perkembangan bahasa ini. Yang pertama yaitu ada speech delay atau keterlambatan dalam berbicara. Speech delay ini nantinya tentu saja akan membawa dampak atau hambatan bagi anak untuk kedepannya, karena dia terlambat dalam hal berbicara. Nah, di sini butuh stimulasi dan rangsangan dari orang tua agar si anak akan terus belajar dan terus belajar. Mungkin terjadinya juga karena kurangnya stimulasi dari orang tua itu sendiri. Mungkin orang tua terlalu sibuk sehingga jarang berkomunikasi dengan anak sejak dari kecil. Kemudian yang kedua yaitu ada gagap atau stuttering, ya kan? Nah, di sini gagap itu biasanya anak berbicara secara terbata-bata atau terputus-putus seperti itu. Kemungkinan hal ini terjadi karena orang tua sering membentak atau anak sering dimarahi, dan anak juga akan menjadi takut sehingga nada atau intonasinya itu tidak sesuai dengan cara kita orang normal berbicara, ya kan? Kemudian yang ketiga yaitu ada cadel. Nah, cadel ini yaitu hambatan pada anak salah mengucapkan huruf, seperti pada huruf R, S, dan L juga kan. Di sini itu terjadi dikarenakan orang tua yang salah memberikan rangsangan dan stimulasi kepada anak. Misalkan penyebutan katanya itu tidak tepat, seperti kita ingin menyambat sayang tapi menjadi tayang, jadi anak itu cadel bicaranya. Atau seperti kita ingin mengajak makan tapi kita kepada anak kita katakan
ayo kita mamam dulu nak, kayak gitu. Jadi makanya itu terdapat kesalahan-kesalahan dari pihak orang tua sehingga menyebabkan anak itu cadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Amajidah Handayani, nomor absen 25. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang faktor yang mempengaruhi permasalahan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Nah, menurut Samsul Yusuf pada tahun 2004, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak yaitu yang pertama ada faktor kesehatan, inteligensi, status sosial ekonomi, jenis kelamin, dan hubungan keluarga. Di sini saya akan memaparkan satu persatu faktor-faktornya. Yang pertama yaitu faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Nah, apabila anak pada usia 2 tahun pertama sering mengalami sakit-sakitan, maka anak tersebut cenderung akan mengalami keterlambatan dan kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Yang kedua ada faktor inteligensi. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat inteligensinya. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal atau di atas normal. Yang ketiga ada faktor sosial, status sosial ekonomi keluarga. Faktor ini beberapa studi menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang lebih baik status sosial ekonominya. Kemudian hal ini juga mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar yang dimaksud dengan keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anak. Kemudian ada yang keempat ada faktor jenis kelamin. Pada tahun pertama tidak ada perbedaan vokalisasi antara wanita dan pria, tetapi pada usia 2 tahun anak perempuan menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak laki-laki. Yang kelima ada hubungan keluarga. Yang di sini ada menurut Ali dan Asrori pada tahun 2012, salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa adalah pola komunikasi dalam keluarga. Dengan gaya pengasuhan yang tepat, perkembangan bahasa dan aspek perkembangan yang lainnya dapat berkembang dengan optimal. Nah, begitupun sebaliknya, jika pengasuhan yang orang tua terapkan salah, maka akan berdampak pada perkembangan anak dan tidak dapat berjalan secara optimal. Nah, kemudian membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak yaitu dengan cara penuh perhatian, kasih sayang dari orang tuanya. Itu merupakan hal termasuk dalam hal memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Begitu juga sebaliknya. Kemudian membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak yaitu dengan cara penuh perhatian, kasih sayang dari orang tuanya. Itu merupakan hal termasuk dalam hal memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Begitu juga sebaliknya, apabila hubungan yang tidak sehat dibangun oleh orang tuanya, bisa menyebabkan perkembangan anak akan terganggu dan berkelainan. Kemudian perkembangan anak yang cenderung akan mengalami kelainan itu seperti gagap dalam berbicara, tidak jelas dalam mengungkapkan kata-kata, merasa takut untuk mengungkapkan pendapat dan berkata yang kasar atau yang tidak sopan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada gangguan akibat kondisi seperti kesulitan belajar yang dapat menjadi sebab akibat gangguan bahasa. Lalu ada cerebral palsy atau lumpuh otak, ada retardasi atau keterbelakangan mental, dan yang terakhir ada bibir sumbing. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penyebab permasalahan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama ada gangguan berbicara, yaitu apabila tingkat perkembangan bicara anak berada di bawah tingkat kualitas yang umumnya sama, dapat diketahui di dalam penggunaan kosakata atau bahasa anak saat anak-anaknya bermain dengan teman sebaya. Nah, anak nampak kesulitan dalam berbicara secara jelas.
Nah, ada gangguan atau bahaya dalam perkembangan bicara anak. Yang pertama ada masalah artikulasi, yaitu pelafalan yang sulit dimengerti seperti bunyi-bunyi yang terbalik atau mengganti huruf atau suku kata seperti toli menjadi doli. Lalu ada gangguan suara, berupa suara yang lemah, suara monoton, munculnya bunyi-bunyi dari hidung. Lalu ada masalah kefasihan, berupa pengulangan bunyi-bunyi dari awal, suku kata dan suara yang tersendat-sendat atau gagap. Lalu ada afasia, yaitu ketidaksempurnaan perkembangan otak, kehilangan kemampuan anak untuk membentuk atau merangkai kata-kata. Selanjutnya ada dislogia, yaitu gangguan komunikasi karena gangguan psikososial dan mental intelektual. Selanjutnya ada gangguan pendengaran baik parsial maupun total, yaitu gangguan pendengaran konduktif yang disebabkan oleh penyakit. Lalu ada gangguan pendengaran karena hilangnya sensor saraf. Lalu ada gangguan pendengaran kompleks akibat rusaknya fungsi pada telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Lalu ada gangguan pendengaran akibat kerusakan pada syaraf atau jaringan otak. Yang ketiga ada gangguan akibat kondisi seperti kesulitan belajar yang dapat menjadi sebab akibat gangguan bahasa. Lalu ada cerebral palsy atau lumpuh otak dan retardasi atau keterbatasan mental. Yang terakhir ada